Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wulandari, NIM C1K020068. Izin menjelaskan 4 siklus kehidupan, yaitu yang pertama siklus hidrologi. Awal mula siklus hidrologi, di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau evaporasi. Selanjutnya, ketika air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersamaan dengan berbagai macam gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini disebut dengan proses kondensasi atau penggumpalan. Selanjutnya yaitu ketika awan itu terlalu berat dan tidak bisa lagi menahan air di dalam awan itu, langsung mengeluarkan hujan seperti es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi atau air hujan yang turun. Selanjutnya yaitu proses infiltrasi. Saat air hujan dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai, air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanaman dan menjadi air tanah. Ini dikenal sebagai proses infiltrasi. Sebagian hujan yang lebih banyak ditempati di tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Proses ini ada. Selanjutnya, siklus oksigen. Siklus oksigen diawali dengan tumbuh-tumbuhan akan berfotosintesis dibantu oleh cahaya atau sinar matahari. Setelah menghasilkan fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen atau O2 yang akan dihirup oleh tumbuhan dan hewan melalui respirasi hewan atau respirasi tumbuhan. Apabila hewan dan tumbuhan itu mati, akan mengalami pembusukan organisme atau organisme mati dan menjadi limbah produk. Setelah menjadi limbah produk itu akan menghasilkan fosil dan bahan bakar fosil yang kemudian dari bahan bakar atau kosong tersebut akan dimanfaatkan oleh industri pabrik dan kemudian akan dimanfaatkan oleh pabrik itu akan mengeluarkan CO2 dan akan kembali ke atmosfer, dan siklus ini akan terus berulang. Selanjutnya siklus nitrogen. Berawal dari fiksasi. Fiksasi itu secara tidak langsung adalah akar dari tumbuhan yang berbentuk bitil-bitil atau bulat-bulat. Nah, di sini ada 2 tahap. Yang pertama, kembali ke bakteri dan kembali ke hewan dan tumbuhan. Bakteri yang berasal dari akar tanaman atau bibit tersebut ialah bakteri rhizobium, di mana bakteri ini akan kembali ke hewan dan tumbuhan. Apabila hewan dan tumbuhan ini mati, akan mengalami decomposure, yaitu berfungsi berbentuk fungi atau bakteri. Nah, decomposure ini dibantu oleh aerob dan anaerob, kemudian menjadi amonifikasi atau NH4+ atau pembentuk amonia. Nah, apabila amonifikasi ini ingin membentuk yang lebih kompleks, itu akan atau NO2- atau nitrit akan dibantu oleh proses nitrisi yang dibantu juga oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian dari nitrit ini akan mengalami proses yang lebih kompleks lagi, yaitu nitrat atau Na3-. Nitrat ini dibantu oleh nitrasi atau dengan bantuan Nitrobacillus, yang kemudian dalam nitrat ini akan mengalami 2 tahap. Yang pertama
asimilasi, yang dimana akan kembali ke tumbuhan atau hewan dan akan mengulang siklus barunya. Dan yang kedua, itu akan mengalami denitrifikasi atau yang kembali ke udara, dan siklus ini akan terulang kembali. Selanjutnya yaitu siklus fosfor. Awal mula siklus fosfor dimulai dari fosfor memasuki tanah dan air melapuki pelapukan batuan. Kemudian tanah mengambil ion fosfor ini dari tanah, lalu fosfor dipindahkan dari tanaman ke herbivora. Kemudian herbivora dimakan oleh karnivora. Fosfor yang diserap oleh hewan dikembalikan ke tanah melalui ekskresi dan dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Kemudian bahan tanaman mati dan produk-produk limbah lainnya membusuk melalui peran bakteri. Kemudian fosfor dilepaskan ke lingkungan, lalu fosfat dalam tanah terurai atau terkikis ke dalam air. Selanjutnya, air digunakan oleh ganggang dan tanaman sebagai nutrisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.